Assalamualaikum, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Halo, perkenalkan nama saya Besti Charmin Simatupang. Saya adalah fasilitator Lembaga Administrasi Negara dari Unit Kerja Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Perkenalkan, karir saya bermula dari seorang reporter di Radio Republik Indonesia. 30 tahun lamanya saya berkecimpung di dunia pemberitaan tersebut. Dan satu hal yang menarik dari dunia pemberitaan adalah kita lebih dulu tahu dari orang lain. Kenapa? Karena kita yang lebih dulu meliput dan kemudian menyebarkannya ke masyarakat. Moto hidup saya adalah dunia tidak menyematkan medali kepadamu karena apa yang kau ketahui, tapi dia mungkin akan memahkotaimu dengan kejayaan serta kekayaan atas apa yang kau lakukan. Napoleon Hill yang menyatakan itu. Lalu apa sih Latsar CPNS itu? Latsar CPNS adalah latihan dasar calon pegawai negeri sipil. Latsar CPNS adalah pelatihan dasar yang wajib diikuti oleh setiap CPNS sebagai salah satu syarat untuk diangkat menjadi PNS penuh. Pelatihan ini bertujuan untuk membentuk karakter, integritas, dan kompetensi CPNS agar memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai aparatur sipil negara. Materinya mencakup wawasan kebangsaan, nilai-nilai dasar ASN, kedisiplinan, serta keterampilan kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya di instansi masing-masing. Latsar biasanya terdiri dari beberapa tahapan, seperti pembelajaran klasikal, tatap muka atau daring, sinkronus dan asinkronus, aktualisasi di tempat kerja, serta evaluasi akhir. Lulus dari Latsar merupakan syarat mutlak agar CPNS bisa diangkat menjadi PNS. Lalu, apa dasar hukum atau kebijakan Latsar? Dasar kebijakan Latsar CPNS adalah Keputusan Kepala LAN nomor 13 tahun 2022 dan nomor 14 tahun 2022. Juga Perlan nomor 1 tahun 2021 dan SE Menpan RB nomor 20 tahun 2021 dan Perlan nomor 10 tahun 2021. Juga PP nomor 11 tahun 2017 pasal 34 ayat 4 dan juga PP 17 tahun 2020. Muaranya adalah menjadikan PNS profesional yang memiliki karakter. Bagaimana sih membentuk profesionalisme ASN? Mereka terbentuk dari pembentukan karakter dan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Analisis isu kontemporernya dan juga wawasan kebangsaan bela negara meliputi dari unsur-unsur manajemen ASN, smart ASN, dan juga meliputi kegiatan-kegiatannya dengan menghasilkan output tertentu. Karakter berakhlak itu berada di orientasi pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Refleksi terhadap nilai-nilai berakhlak membawa kita untuk merenungkan pentingnya karakter yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak atau perilaku yang baik sangat mendalam hubungannya dengan cara kita berinteraksi dengan orang lain dan bagaimana kita menghadapi tantangan hidup. Nilai-nilai seperti kejujuran, kesabaran, rasa hormat, dan empati merupakan pilar dari akhlak yang baik yang tidak hanya membentuk hubungan yang harmonis, tetapi juga menciptakan masyarakat yang lebih adil dan damai. Berakhlak baik berarti memiliki kebijaksanaan dalam bertindak, baik dalam hal-hal kecil maupun besar. Ketika seorang mengutamakan kejujuran dan integritas, mereka tidak hanya memperlihatkan kepercayaan diri, tetapi juga memberi contoh yang positif bagi orang lain.
Begitu juga dengan kesabaran dalam menghadapi situasi yang sulit dan kemampuan untuk mendengarkan dengan empati. Ini adalah bagian dari berakhlak mulia yang sangat berharga dalam membangun kedamaian nasional. Dalam refleksi ini, kita juga harus menyadari bahwa berakhlak tidak hanya soal kata-kata, tetapi juga tentang tindakan. Seberapa sering kita mengambil keputusan yang mencerminkan prinsip-prinsip yang benar, bahkan ketika itu tidak mudah. Itulah salah satu tantangan terbesar dalam menerapkan nilai-nilai berakhlak dalam kehidupan sehari-hari. Secara keseluruhan, berakhlak baik bukan hanya sebuah nilai moral, tetapi cara hidup yang mempengaruhi hubungan kita dengan diri sendiri dan orang lain, serta lingkungan kita secara keseluruhan. Lalu apa tujuan dari pembelajaran berakhlak ini? Agenda pembelajaran ini diberikan untuk membekali peserta dengan menginternalisasi nilai-nilai dasar ASN yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas jabatan PNS secara profesional sebagai pelayan masyarakat yang meliputi kemampuan untuk memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, saling peduli dan menghargai perbedaan, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan dan membangun kerjasama yang bersinergi. ASN Core Values bisa kita wujudkan dalam kalimat afirmasi. Untuk berorientasi pelayanan, bunyinya, kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Untuk akuntabel, kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Dan untuk kompeten, kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Untuk harmonis, kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Untuk loyal, kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Untuk adaptif, kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Dan kolaboratif, kami membangun kerjasama yang sinergis. Dalam nilai-nilai berakhlak, panduan perilaku atau kode etiknya adalah berorientasi pelayanan, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Melakukan perbaikan tiada henti. Akuntabel, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Selanjutnya kompeten, meningkatkan kompetensi untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar. Harmoni, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, serta mendukung, suka menolong orang lain dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Loyal, diantaranya menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. Adaptif, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Kolaboratif, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Cara afirmasi efektif bisa digunakan dalam hal kehidupan sehari-hari. Di antaranya menggunakan kata ganti orang pertama, lalu menggunakan hanya kata-kata positif, dan memasukkan unsur emosi ke dalam afirmasi. Nyatakan afirmasi dalam keadaan sekarang, dan atau bila perlu, gunakan catatan atau gambar. Demikian penyamaan persepsi penguatan agenda 2 Latsar calon pengajar Latsar CPNS Pusbangkom RRI dengan agenda 2 berakhlak. Saya Besti Simatupang mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda.